Shalom saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Iman Kristiani. Video ini ditujukan bagi setiap hati yang lapar dan dahaga akan kebenaran. Jika seseorang bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, serta percaya akan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamatnya dengan sepenuh hatinya, maka Tuhan akan menyatakan diri kepadanya, serta memberikan kepadanya sukacitanya dan damainya. Video Percayalah Kepada Injil ini secara total terdiri dari 47 video, yang terdiri dari bagian 1 hingga 47, dan akan diupload secara bertahap. Bagi saudara-saudari yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, pastikan saudara-saudari menyimak videonya secara lengkap, bagian per bagian, agar saudara-saudari dapat memahami secara utuh kebenaran firman Tuhan yang membawa keselamatan bagi setiap orang yang mengimaninya. Percayalah kepada Injil, bagian 1, Kasih Allah. Lihatlah betapa besarnya kasih Allah atas kita. Ayat-ayat Alkitab tentang kasih Allah. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus Anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup oleh-Nya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dari jauh, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Renungan singkat tentang kasih Allah.
Dari ayat-ayat Alkitab yang baru saja kita baca bersama-sama, terlihat dengan sangat jelas bahwa Allah sungguh mengasihi kita, meskipun kita orang berdosa. Allah tidak henti-hentinya memikirkan keselamatan kita. Ia berusaha menyelamatkan kita dengan mengutus Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, untuk menjadi manusia, dan kemudian menderita sengsara dan wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita yang telah mati oleh dosa Adam, diselamatkan dan dibangkitkan kembali oleh penebusan darah Yesus Kristus. Allah mengasihi kita bukan karena jasa-jasa kita, namun karena Ia adalah kasih. Kasih Allah adalah kekal untuk selama-lamanya. Begitu pula dengan pengorbanan Yesus Kristus bagi kita, yang juga adalah kekal untuk selama-lamanya. Karena kasih-Nya kepada kita, Yesus rela dihina, disiksa, disalib, hingga wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Begitu banyak darah-Nya yang tertumpah, mulai dari saat Ia didera, dimahkotai duri, dipecut sepanjang jalan menuju Kalvari, sambil terus memikul salib yang berat, hingga hujaman paku-paku besar menembusi kedua tangan dan kakinya. Ditambah lagi dengan tikaman pada lambungnya sebelum jenazahnya diturunkan dari salib. Yesus dengan rela menanggung semua derita itu demi menyelamatkan kita dari dosa, agar oleh karena darah-Nya kita diselamatkan. Melalui kebangkitan-Nya, kita pun ikut dibangkitkan dari kematian kekal. Menanggapi kasih Allah yang begitu besar bagi diri kita, marilah kita membuka hati dengan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi di hadapan-Nya. Dengan berusaha menaati segala perintah-Nya, menjauhi segala larangan-Nya, berserah penuh pada kehendak-Nya, membuka diri terhadap rancangan-Nya, serta turut ambil bagian dalam karya keselamatan-Nya. Amin. Tuhan memberkati.